Ini Selasa 27 April 2021. Terima kasih sekali atas kebersamaan Anda di acara Dialog Lintas kita ya. Program 1 RRI Yogyakarta Radio Tangga Bencana Adaptasi Kebiasaan Baru. Ya, mudah-mudahan Anda semuanya dalam keadaan sehat gitu ya. Tak kurang suatu apa yang sedang sakit ataupun juga tidak enak badan, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Baik pendengar, kita langsung saja untuk mengundang para narasumber kami yang sudah siap ya sharing dengan kita di acara Dialog Lintas Jogja Pagi. Tetapi saya ingin sampaikan bahwa tema kita kali ini adalah mengenai strategi ya, strategi menghindari klaster sekolah ya. Strategi menghindari klaster sekolah berkait dengan dilaksanakannya kegiatan belajar mengajar pembelajaran tatap muka terbatas di Kota Yogyakarta melalui pendidikan karakter. Nah, itu dia tema kita adalah strategi menghindari klaster sekolah berkait dengan kegiatan belajar masyarakat tatap muka melalui pendidikan karakter ya di Kota Yogyakarta. Baik, saya ajak Anda langsung saja untuk menjumpai para narasumber kami yang sudah standby dan siap sharing. Ada Profesor Dr. Insinyur ya C. Danisworo, beliau adalah Ketua Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita langsung saja, Prof. Danis. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Prof. Danis. Belum di-unmute. Ya, Prof. Danis. Selamat pagi Mbak, selamat pagi semuanya. Masih mute ya. Terima kasih Prof. Danis ini bisa bergabung di acara Dialog Lintas Jogja kita. Mudah-mudahan Prof. Danis dalam keadaan sehat ya Prof ya. Amin. Terima kasih sekali. Ya. Kemudian kita akan coba untuk menghubungi narasumber kami berikutnya. Ada Bapak Budi Santoso Asrori SCM. Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Pak Budi, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Budi. Selamat pagi Mbak Justin. Iya. Profesor Danis. Pak Selamat pagi Pak juga. Ya, selamat pagi Pak. Sehat-sehat Pak. Iya, terima kasih sekali Pak Budi. Kemudian narasumber berikutnya kita akan jumpai Ketua Satgas ya, Ketua Satgas SDN Sekolah Dasar Negeri Serayu Yogyakarta ya. Ada Bapak Supriyanto, Dr. Andes Supriyanto yang bergabung dengan kita. Kita akan sapa Pak Supri. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Supri. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, terima kasih sekali. Dan bisa kembali untuk bertegur sapa ya Bapak-bapak Ya. ini ya. Walaupun suasana sudah hangat ya, supaya lebih mengakrabkan di antara kita. Monggo silahkan, nggak apa-apa. Monggo Pak Supri. Alhamdulillah kita bisa bersama bersua di tempat yang jauh tapi sangat dekat. Iya. Dan silaturahmi kita lebih dekat. Ya. Baik, iya. Baik, tentu Terima saja. kasih. Selamat pagi juga Pak Supriyanto dan Pak Budi. Ya, selamat pagi Prof. Saya walaupun ini posisi saya sekarang ada di Jakarta. Ada di Jakarta ya, Prof. Danis ya. Saya langsung siap gitu, karena untuk pendidikan saya siap dimanapun berada. Iya, oke, terima kasih sekali, luar biasa. Dimanapun Prof. Danis ini berada, siap untuk menyampaikan berkait dengan pendidikan ya, komunikasi dengan para pendengar. Baik, terima kasih sekali dan saya ingatkan kepada Anda pendengar, Anda nanti bisa bergabung ya di acara Dialog Lintas Jogja pagi ini di 580333. Anda juga bisa menyampaikan link Zoom ya di YouTube ya, di link YouTube di RRI Jogja Office ya. Baik, kita akan coba untuk ke Pak Budi dulu ya, Pak Budi Asrori, luar biasa kemarin kesana kemari. Pak Budi, besok tanggal 28 April ini di Kota Yogyakarta sudah dimulai adanya pembelajaran tatap muka terbatas melalui pendidikan karakter. Nah, apa pertimbangannya besok pagi? Karena sementara di kabupaten yang lain masih di tahun ajaran baru di bulan Juli ini, Pak Budi. Ya, sebetulnya ini mohon izin Pak Profesor Danis dan Pak Supriyanto, Pak Justin, terkait dengan uji coba ini kan kita koordinasi antara
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga se-DIY di tingkat DIY, kemudian di tingkat kabupaten kota. Nah, beberapa waktu yang lalu, kemudian DIY ini, Pemda DIY melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sudah memutuskan untuk melaksanakan uji coba di beberapa sekolah pembelajaran tatap muka terbatas mulai tanggal 19 April kemarin, jadi sudah 1 minggu yang lalu. Nah, kemudian tentu saja kalau melaksanakan pembelajaran secara menyeluruh, misalnya berarti 50% semua sekolah masuk gitu ya, 50%, misalnya nanti di tahun ajaran baru kan kita sebetulnya perlu warming up dulu, perlu pemanasan dulu, perlu uji coba dulu di beberapa sekolah agar betul-betul semua stakeholder yang melaksanakan pembelajaran tatap muka itu siap, baik itu yang ada di sekolah, murid-muridnya, anak-anak di Dinas Pendidikan, kemudian tim gugus COVID-nya juga sudah siap, ya kita koordinasi dengan kecamatan, dengan tim gugus tingkat kota Yogyakarta. Nah, karena waktunya memang sangat terbatas, ini anak-anak kalau dari kalender pendidikan ini kita hanya punya waktu kurang lebih 10 hari sebelum libur Lebaran, kemudian setelah Lebaran kita punya waktu kurang lebih 3 minggu, maka kita melakukan koordinasi dengan tim gugus COVID tingkat kota Yogyakarta, kemudian Bapak Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, maka kita melakukan koordinasi untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka uji coba secara terbatas mulai besok tanggal 28. Sebetulnya uji coba pembelajaran tatap muka itu sudah kita laksanakan, Mbak Justin dan pendengar RRI, karena pada awal bulan April kemarin SMP se-DIY ini sudah melaksanakan ASPD, Asesmen Standar Pendidikan Daerah, yang dilaksanakan di sekolah itu kan sebetulnya sudah pembelajaran tatap muka. Ya walaupun melaksanakan ujian gitu ya. Nah, kami kenapa melaksanakan sekarang, karena toh kita sudah melaksanakan verifikasi 3 kali, Mbak. Verifikasi terhadap kesiapan seluruh sekolah SD SMP yang ada di Kota Yogyakarta, dan sesuai dengan koordinasi dengan Pemda DIY, Bapak Gubernur beberapa kali sudah ngendiko bahwa uji coba itu pembukaan sekolah itu dari kelas atas dulu, baru kemudian kelas lebih bawahnya. Nah, Pak Budi, sebentar sebelum diteruskan, verifikasi bagi semua satuan pendidikan SMP, SD. Nah, hasilnya gimana? Apakah hanya sekolah saja? Kita sudah verifikasi 3 kali. Yang pertama di bulan Januari, ya, karena sebetulnya kita sudah sosialisasi di bulan November kemarin, November Desember, untuk sosialisasi kesiapan sarana prasarana sekolah, standar protokol kesehatannya seperti apa. Nah, kita verifikasi di bulan Januari, tanggal 13 sampai 20, kemudian kita melaksanakan verifikasi lagi, Mbak, di bulan Maret, awal bulan Maret kemarin verifikasi lagi, dalam rangka pada saat itu untuk kesiapan tes pendalaman materi, baik jenjang SD maupun SMP. Kemudian verifikasi terakhir kita laksanakan di awal bulan April, sebelum sekolah menengah pertama dan yang sederajat melaksanakan ASPD. Senyampang dengan itu, baik SMP maupun SD kita verifikasi semua. Memang pada saat verifikasi pertama ada beberapa sekolah yang belum memenuhi syarat protokol kesehatan, namun alhamdulillah pada verifikasi yang kedua dan ketiga seluruh sekolah sebetulnya sudah memenuhi standar protokol kesehatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat SKB 4 Menteri yang dikeluarkan pada tanggal 30 Maret kemarin, sebagai salah satu syarat untuk pembukaan tatap muka secara terbatas, ya, karena memang SKB 4 Menteri menghimbau kepada seluruh daerah, jikalau seluruh guru sudah melaksanakan vaksinasi, ya, maka dihimbau kepada sekolah-sekolah yang ada di daerah tersebut untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka walaupun secara terbatas. Dan dapat kami informasikan bahwa untuk Kota Yogyakarta, guru SD, SMP, bahkan TK, baik PNS maupun non-PNS, kemudian tenaga kependidikannya, karyawannya, semuanya sudah melaksanakan vaksinasi, telah selesai. Memang ada beberapa kekurangan, tetapi itu lebih banyak pada aspek guru tersebut waktu vaksinasi kemarin belum memenuhi syarat untuk divaksin, sehingga harus diundur vaksinasinya. Ya, tahan dulu Pak Budi. Ya. Kita ingin ke Pak Supri, ya, selaku Ketua Satgas di SDN Serayu. Nah, Pak Supri?
Ya. Ya, seperti apa ini langkah-langkah yang dilakukan, strategi apa yang dilakukan? Karena pembelajaran tatap muka terbatas sudah dilaksanakan besok tanggal 28 ini, Pak. Seperti apa? Apakah semua guru dan tenaga kependidikan warga sekolah sudah divaksin? Bagaimana, Pak? Alhamdulillah dari semua guru, baik tenaga guru pendidikan dan non-pendidikan, serta satpam, karyawan, seluruhnya semuanya sudah melaksanakan vaksin, dan kita sudah membentuk sejak awal gugus tugas COVID secara kerjasama dengan lingkungan, dengan kelurahan, kecamatan, dan dinas ini sudah berjalan dengan baik, dan seluruhnya kesiapan untuk tatap muka ini insya Allah kita sudah siap. Ya, serupa apa ini secara teknis ya ketika adik-adik kita ini mulai melakukan pembelajaran tatap muka? Mulai dari datang ketika belajar di kelas, kemudian ketika mereka pulang kembali ke rumah masing-masing. Seperti apa ini Pak? Sedikit digambarkan. Oke, jadi sosialisasi dari SKP 4 Menteri itu, kemudian kita mengadakan koordinasi intern sekolah, kemudian dengan komite, dengan forum-forum kelas, dan kita sudah siapkan secara terdokumentasi, dan insya Allah ini dari mulai masuk ke lingkungan sekolah, kemudian mau pulang meninggalkan lingkungan sekolah itu kita adakan tes ataupun pemeriksaan suhu tercatat, dan kita sudah siapkan juga bagi anak nanti yang ada yang suhunya di atas 37, ini kita siapkan juga tempat untuk istirahat atau isolasi sebentar. Kemudian ini kita juga punya data-data screening, dan dari screening dari para siswa yang disampaikan kepada orang tua, kemudian juga persetujuan dari orang tua. Ya, jadi saya simpulkan kalau saya bisa apa yang disampaikan Pak Supri tadi, anak ketika datang ke kelas dari sekolah gitu sudah diperiksa begitu ya Pak ya, kemudian diatur di dalam kelas. Berapa kapasitasnya yang bisa dipergunakan bagi adik-adik ini Pak? Berapa persen? Dari sekolah kami itu 12 setiap rombongan belajar, 12 siswa. Melalui sistem shift gitu kalau begitu ya? Tidak. Oh tidak, bagaimana? Tidak Mbak, tidak pakai sistem shift Mbak. Terus bagaimana Pak? Sedikit. Karena kita berdasarkan pengalaman kemarin ya, ada beberapa sekolah yang memberlakukan sistem shift itu memang kemarin misalnya pada waktu ada tambahan pembelajaran gitu ya, ternyata ada kerumunan antar penjemput, kerumunan siswa, walaupun kita atur shift-nya kemarin setengah jam, maka kita memutuskan untuk dicoba yang 10 sekolah itu tidak pakai shift-shiftan, hanya sekali masuk maksimal 2 jam. Nah. Oh, jadi per hari hanya 2 jam? Iya, baik. Terus siswanya juga dibatasi Pak, kalau begitu? Setiap harinya gitu? Siswanya maksimal 12 seperti yang dimaksud Pak Supriyanto tadi, atau 50%. Nanti kan ini sebelum Lebaran kurang lebih 10 hari paling siswa masuk 2 atau 3 kali saja setiap siswa. Ya. Baik, tahan dulu Pak Budi dan Pak Supri ya. Saya ke Prof. Danis. Prof. Danis, bagaimana mencermati apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota bersama satuan pendidikan di dalam nanti pelaksanaan? Apakah ada kekhawatiran, masih ada kekhawatiran adanya klaster sekolah atau bagaimana Pak? Monggo, Prof. Danis. Terima kasih Mbak Rizky. Jadi saya pikir di dalam hal pelaksanaan ini perlu ada, tadi sudah disampaikan sangat bagus tadi, ada koordinasi, kemudian juga semua pelaksanaan yang baik itu yang bersifat sudah berhasil atau perlu dievaluasi itu perlu diinformasikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat, seperti ini kan salah satu cara untuk menginformasikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat menjadi percaya, menjadi yakin bahwa kalau putra-putrinya sekolah sudah mau PTM dan ternyata tidak ada dampak negatifnya karena bisa dijaga betul protokol kesehatan
kesehatan, saya kira ini menjadikan kita bersemangat kembali untuk pembelajaran tatap muka. Karena yang kemarin-kemarin itu kan hanya diisukan mulai tanggal sekian mulai tatap muka, ternyata mundur lagi. Jadi sekolah-sekolah kemarin itu keluhan dari para kepala sekolah itu mengatakan wah ini karena belum ada ketegasan kepastian kapan dimulai, ya nanti kami sudah siap-siap ternyata mundur lagi. Tapi kemarin kan ada ketetapan mulai 19 April ya dengan mengacu dari keputusan bersama 4 menteri dan itu sudah dijalankan dan saya kira ini jadi mengamati dari Pak Budi maupun Pak Prianto ternyata berjalan sangat baik dan tidak ada tanda-tanda bahwa ada kluster baru. Dan memang ini kita perlu juga melihat karena masa inkubasinya itu ada yang sampai 14 hari. Maka perlu dievaluasi, perlu diadakan penilaian kembali. Apakah sudah berjalan sesuai dengan rencana atau sesuai dengan dikehendaki atau belum. Sehingga kalau pelaksanaan sudah jalan baik, saya kira orang tua tidak ada keraguan-keraguan lagi untuk mengizinkan. Ya barangkali saat ini masih ada juga 1-2 orang tua yang belum mengizinkan. Masih mengkhawatirkan ya? Ya masih mengkhawatirkan. Dan itu tidak salah karena memang tujuan utama untuk pembelajaran tatap muka harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan baik para pendidik, para peserta didik maupun juga tenaga pendidikan. Jadi semuanya harus diperhatikan. Dan tadi disampaikan oleh Pak Budi bahwa tidak ada jeda, yaitu karena pelaksanaan di lapangan kan dievaluasi ya. Jadi evaluasi itu untuk memperbaiki supaya di kemudian hari tidak ada lagi penyebab-penyebab kluster. Jadi mungkin betul sekali dari 2 atau 3 kali dalam 1 minggu ketemunya itu betul sekali. Ini kan dalam rangka untuk pembiasaan artinya pelaksanaan kebiasaan baru. Ya. Nanti kalau itu sudah terbiasa, sudah menjadi budaya, tidak usah diawasi, sudah jalan sendiri-sendiri. Tapi yang penting saat ini pengawasan dari guru, kemudian tenaga pendidik yang dalam hal itu tugas masuk, ya harus betul-betul ketat. Jangan ragu-ragu untuk melarang. Saya kira itu prinsipnya begitu. Iya, bagaimana kemudian fungsi peran dari komite sekolah kan setiap satuan pendidikan ini kan ada komite sekolah. Bagaimana mereka ini berperan ini dalam upaya memaksimalkan pembelajaran tatap muka, kemudian juga mengantisipasi adanya klaster di kelas gitu, Prof. Ya, kalau para siswa juga sudah pernah mengadakan bukan tatap muka tapi pembelajaran jarak jauh, saya kira komite sekolah juga perlu juga melakukan koordinasi di antara orang tua untuk menginformasikan apa yang dilakukan di sekolah. Ya. Karena komite sekolah ini sebagai pendukung untuk proses pembelajaran, baik itu jarak jauh maupun tatap muka. Jadi jangan sampai waton Surabaya istilahnya itu tidak melihat kenyataan, tapi hanya memberikan kritikan dan sebagainya. Ikut mendukung bagaimana, karena ini kembali tadi ada koordinasi yang baik. Ya. Komite sekolah memang harus melakukan pengawasan, karena itu mewakili para orang tua. Ya. Pengawasan dalam arti bisa mendukung, bisa mengakus, juga mengkritik. Tapi harus seimbang ya, jangan mengkritik terus atau juga jangan mendukung terus. Saya kira itu prinsipnya begitu. Kalau kami dari Dewan Pendidikan memang lebih banyak ke dinasnya ya, bukan kepada sekolahnya langsung, karena kami personifikasi dari masyarakat bagaimana menjadi mediator antara dinas dengan para peserta didik atau para orang tua, tapi juga bisa mendukung, juga bisa mengontrol. Itu yang tugas kami yang utama itu. Ya. Gitu, baik, saya ke Pak Budi lagi ya, sebelum saya buka interaktif. Pak Budi, ini kan melalui pendidikan karakter di dalam uji coba tatap muka terbatas. Apa sih yang ingin diharapkan melalui pendidikan karakter ini? Saya gini Pak, menyambut sampaikan Pak Danis tadi, Profesor Danis. Kami kemarin sudah mengumpulkan sekolah-sekolah yang menjadi uji coba. Ada 10 sekolah yang menjadi uji coba, 5 SD, 5 SMP. Kenapa 5 itu termasuk SD Serayu? Karena berdasarkan hasil verifikasi kami di sekolah selama 3 kali verifikasi, sekolah tersebut paling lengkap, paling memenuhi syarat. Walaupun sebetulnya sekolah lain juga memenuhi syarat. Ya, ini alasannya itu, Mbak. Kemudian kami tentu saja akan melakukan
monitoring dan evaluasi secara ketat, Prof, ya, untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini. Mulai besok tanggal 28, kami hari Jumat pun kami akan melakukan evaluasi, mengundang sekolah-sekolah berbagai permasalahan yang ada selama baru 3 hari paling ya, 3 hari pelaksanaan itu seperti apa. Nah kemudian kenapa ini yang endingnya, terus anak-anak di sekolah itu terus ngapain, kan seperti itu Mbak. Ya, ini kan sudah 14 bulan, 1 tahun lebih tidak melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kami berupaya agar anak datang ke sekolah itu tidak dalam situasi yang menegangkan, ya, tapi bagaimana kita buat anak sekolah datang ke sekolah itu dalam situasi yang happy, yang fun, menyenangkan, ya, kerasan di sekolah selama 2 jam itu. Kemudian anak-anak itu sekarang kan sudah 14 bulan tadi tidak melakukan interaksi sosial di sekolah. Target kami sebetulnya sampai dengan akhir tahun ajaran ini adalah bagaimana interaksi sosial yang sudah terhenti selama 14 bulan ini dapat terbentuk kembali. Walaupun interaksi sosial terbatas, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Interaksi sosial yang terbatas membangun jiwa optimisme anak dari segi psikis, dari segi sosial, agar untuk termotivasi belajar kembali. Ya, memang kami akan lebih banyak pada bagaimana pembentukan karakter anak ini di sekolah agar kembali pulih setelah sekian lama tidak melaksanakan pembelajaran. Ibaratnya gini, memang ada materi-materi pembelajaran lah kami ke sekolah itu ya, seperti materi pelajaran bahasa Indonesia, matematika, IPA, agama, budi pekerti di jenjang SD, di SMP itu nanti tambah bahasa Inggris. Tapi yang penting target kami adalah membangkitkan semangat interaksi sosial kembali pulih. Ibaratnya ada relaksasi terlebih dahulu, sehingga nanti pada tahun ajaran baru anak-anak siap dengan situasi kondisi yang ada. Ya. Ini anak-anak dibiasakan untuk mengikuti protokol kesehatan yang paling penting. Protokol kesehatan, anak-anak dan gurunya juga, dan kami juga di dinas ya terbiasa terlebih dahulu, dan mudah-mudahan gini Mbak, target kami setelah sampai dengan libur sebelum Lebaran ya, ini 10 sekolah, mudah-mudahan setelah itu ada lebih banyak lagi. Tapi yang penting kami 10 sekolah ini dapat berjalan dengan baik dulu, nanti bisa ke lebih banyak sekolah lagi. Ya. Ini alasannya sehingga kami lebih banyak ke aspek pendidikan karakter seperti itu. Ya, sedikit ya. Sebelum buka interaktif, Pak Supri. Pak Supri boleh tahu di SD Negeri Serayu ada berapa siswa Pak? Apakah semua orang tua ini mengizinkan putra-putri mereka untuk kembali mengikuti pembelajaran tatap muka di kelas? Dari seluruhnya itu kelas 1 sampai kelas 6 itu ada sekitar 354 siswa. Kemudian data terakhir untuk pelaksanaan PTM ini, pembelajaran tatap muka ini, yang kelas 5 contoh. Dari 22 siswa itu ada 3 siswa yang belum mengizinkan tatap muka. Masih khawatir atau gimana? Karena ada kekhawatiran nanti di kelas terbaru. Demikian, ini yang informasi pagi ini yang kita himpun di beberapa kelas. Ya. Pelaksanaannya memang kita nanti 4 hari pertemuan itu kelas 5, hanya kelas 5. Kelas 5 ini setelah kita bagi 12 rombel, nanti ada 5 rombel 12 siswa. Ya, jadi untuk sementara ini baru kelas 5 saja. Mbak, gini Mbak, saya jelaskan Pak Supriyanto Jeniun Sewu. Ya. Jadi sebelum Lebaran ini untuk jenjang SD memang targetnya kita hanya kelas 4 dan kelas 5. Ya, ini juga tidak secara bertahap, makanya dari kelas atas dulu baru kelas bawah. Nah, nanti kadang setelah Lebaran, setelah libur Lebaran, kita bisa memasukkan anak kelas 1, kelas 2 dan kelas 3, Mbak. Ini memang ada pentahapan. Ya, gitu. Ya. Baik, Pak Budi masih bersama kami ya, Pak Budi ya. Masih bertahan kita. Saya itu nyuwun sewu Prof, Mbak Justin. Saya itu mengumpulkan yayasan-yayasan pendidikan seluruh kota Prof ini Prof. Gitu ya. Jadi tidak kalah pentingnya juga. Nanti bisa kalau tanah jawab nanti Pak Dedi, Sekretaris Dinas Pendidikan, boleh nggih Mbak? Boleh ya. Ini Pak Dedi di sini. Oh iya, diteruskan oleh Pak Dedi begitu. Ya, Pak Dedi sudah di sebelah saya, nanti sama nanti, karena kami juga tidak ingin mengecewakan pendengar juga, karena memang materi interaktif ini sangat menarik dan diharapkan betul-betul oleh masyarakat, sehingga karena saya pergi nggak ada gantinya gitu kan ya.
nggak pas Dicari lagi nanti, ya. Ini sama-sama penting soalnya. Ya, Saya baik. baru mengumpulkan seluruh yayasan penyelenggara pendidikan di Kota Yogyakarta terkait dengan ini juga, terkait dengan Pembelajaran rencana tatap muka. pembelajaran tatap muka ini, materinya sama. Iya. Mohon izin ya Mbak Justin, Profesor Baik, ya. Ganis dan Izin monggo, dengan silakan. ya, ini Pak Didi sudah di sebelah saya nih. Oh iya. Silakan. Baik, jadi Pak Budi nanti diteruskan oleh Pak Dedi Ini ya, sudah Pak sebelah Dedi. saya. Oh, sudah ada ya, Pak Dedi adalah Sudah. sekretaris. Siap Mbak Justin, halo, selamat pagi. Selamat pagi ya Pak Dedi. Ya, terima kasih sekali. Kita ketemu lagi ya Pak Dedi. Ini adalah sekretaris Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Baik, tahan dulu Bapak-bapak ya. Kita akan coba untuk menyapa pendengar. Kayaknya sudah ada yang sabar menanti di ujung telepon. Kita akan coba ya. Pak Danis ya, tahan ya. Pak Dedi dan Pak Supri ya. Ya, selamat beraktivitas kembali ini Pak Budi Asrori ya. Terima kasih ya. Baik, kita langsung saja untuk menyapa pendengar. Monggo silakan. Selamat pagi, dengan siapa di mana? Iya, monggo silakan pendengar. Ya. Baik, Anda bisa bergabung kembali di 580333. 580333 ya. Anda bisa bergabung di acara ini, kemudian juga bisa melalui link YouTube kami ya di RRI Jogja Office ya. Baik, kita akan coba menyapa pendengar. Monggo silakan. Selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo, monggo selamat pagi. Iya. Baik, ini tadi juga ada yang sudah WhatsApp ini dengan kita ada Pak Hasan di Pleret Bantul ya, mengenai pendidikan secara tatap muka ya, semua harus terintegrasi antara guru, sekolah dan para orang tua. Seperti apa integrasi yang dilakukan ya agar semuanya aman. Baik, terima kasih Pak Hasan di Pleret Bantul. Ya, tahan dulu ya, nanti Pak Hasan ya, kita akan coba menyapa pendengar yang sudah berada di ujung telepon. Monggo silakan. Selamat pagi, dengan siapa di mana? Ya, Oh iya. Ini muncul Pak Hasan ya. Baru saja WhatsApp-nya saya baca ini, beliau sudah muncul di sini. Terima kasih Pak Hasan di Pleret. Monggo silakan. beberapa yang terlihat para narasumber dan tokoh-tokoh pendidikan yang tadi ABA dan DIY umumnya jadi beberapa wilayah di masa hari ini untuk ya kesiapan menghadapi ini uji coba ya ini ya. Iya. Tes. Kalau kita mungkin ada beberapa wacana atau mungkin dalam kesiapan dalam berbagai istilah tuntutan bagi para wali dan murid bersendiri tentang dalam dunia pendidikan, bagaimana selekas mungkin pendidikan tatap muka tersebut terus dilaksanakan dan bagaimana kalau kita kemarin di beberapa juga di publik bersatu ini bagaimana agar jangan sampai semuanya itu generasi pandemi yang sudah 1 tahun lebih 2 bulan ya. Kira-kira hal tersebut bagaimana nanti hal-hal tersebut dapat terpecahkan dengan mendidik karakter generasi bagi para siswa. Ini saya khususkan tingkat TK dan sekolah dasar mungkin ya. Ya. Dengan hal tersebut Bapak narasumber ini ada siapa tadi ya yang terhormat? Ada Prof. Darisworo, beliau adalah Ketua Dewan Pendidikan DIY. Kemudian sekarang ada Pak Dedi, ya Pak Dedi adalah Sekretaris Dinas Pendidikan. Ada Pak Supri, Ketua Satgas SDN Serayu. Salam juga untuk yang mohon pamit tadi. Baik. Hal tersebut tentunya sangat dibutuhkan sekali ya beberapa program-program berkaitan dengan berkesinambungan antara wali, dinas pendidikan, lingkungan, ya semua mendukung. Baik. Oke. Dengan jangan sampai hal tersebut menjadi berlanjutan dari saat-saat ini masih dalam pandemi ini. Ya istilahnya kemarin itu generasi pandemi ini bagaimana ya mengembalikan tingkat citra pendidikan ke depannya. Baik. Dulu ya, Mbak Yusuf, ya. Terima kasih Pak Hasan di Pleret Bantul yang sudah bergabung. Ya, jangan sampai ada generasi pandemi. Waduh. Luar biasa ini Pak Hasan ya. Baik, kita satu-satu saja ya supaya bisa maksimal untuk merespon apa yang menjadi masukan dari warga masyarakat. Ya, ini bagaimana untuk mengantisipasinya. Pak Dedi, monggo silakan Pak Dedi. Baik, terima kasih Mbak Justin dan Pak Hasan dari Pleret Bantul. Ya. Baik, kami menyadari betul bahwa pendidikan karakter pada jenjang pendidikan dasar ini sangat-sangat penting gitu ya. Sehingga
dengan adanya pembelajaran dengan adanya pandemi yang menyebabkan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh memang menjadi salah satu kekhawatiran sendiri. Oleh sebab itu pula yang melatar belakangi mengapa kita ingin melaksanakan simulasi pembelajaran tatap muka yang tujuannya adalah paling utama adalah untuk interaksi sosial, saya kira. Kemudian yang kedua adalah untuk pendidikan karakter itu sendiri. Memang ketika kemarin pembelajaran jarak jauh, kita juga dengan konsep yang sudah kita terapkan sejak lama mengenai tripusat pendidikan, bahwa yang namanya pendidikan itu tidak sepenuhnya urusan sekolah, tetapi juga urusan keluarga dan masyarakat. Sehingga 3 pilar itu kami harapkan memang bisa bekerja sama. Apalagi kalau karakter itu kan lebih banyak bisa diberikan kepada anak itu dalam bentuk pembiasaan, dalam bentuk keteladanan. Sehingga ketika masa pandemi ini memang kita berharap keluarga terutama orang tua ini bisa memberikan contoh teladan karakter yang baik kepada anak-anaknya, karena memang dari sekolah itu tidak bisa menjangkau terlalu dekat kepada anak. Dengan PJJ ini kan sifatnya hanya penyampaian pengetahuan dan itu pun sangat-sangat dibatasi. Memang ketika awal pandemi kita juga sudah melakukan analisis terhadap kurikulum, terhadap KI, KD. Kita coba pisahkan mana yang esensial dalam pengertian bisa disampaikan oleh sekolah, mana yang tidak termasuk esensial yang itu kita serahkan kepada orang tua. Baik. Nah, salah satunya adalah bagaimana mengenai pendidikan karakter ini. Kita berharap banyak sekali kepada orang tua untuk mendampingi anak dalam hal memberikan kebiasaan-kebiasaan baik. Terutama saya kira ketika masa pandemi bagaimana anak bisa dibimbing oleh orang tua, bisa lebih dekat kepada Sang Pencipta gitu ya, dengan yang background agamanya masing-masing, sehingga bisa meningkatkan ketakwaan, keimanan anak-anak kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian juga kebiasaan-kebiasaan membantu di rumah, mungkin anak mulai dilibatkan bertanggung jawab, misalkan mulai membersihkan kamarnya, membersihkan, menyiapkan makannya sendiri, karena anak-anak juga saya mendengar dilapori oleh sebagian orang tua, dengan kondisi kayak begini ada bagusnya juga anak saya sekarang mandiri, bisa masak sendiri, katanya bisa mencuci sendiri. Saya kira itu bagus juga untuk mendorong kemandirian. Baik, oke. Enggak, harapannya tidak lagi nanti ketakutan ada generasi pandemi yang artinya dari sisi karakter tidak terjaga gitu ya. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Ya, sebentar ya Prof ya. Saya ke Pak Supri ya. Tadi ditanyakan oleh Pak Hasan bagaimana komunikasi dari warga sekolah antara guru, kemudian orang tua, dan kemudian juga tenaga kependidikan di situ. Ya, komunikasi secara intens seperti apa sih warga sekolah saling bisa bersinergis begitu, Pak? Oke. Terima kasih Pak Hasan. Pertanyaannya cukup bagus. Jadi bentuk integrasi yang dilakukan dari berbagai stakeholder yang ada di sekolah, ini kita selalu ada komunikasi dengan komite, dengan forum kelas masing-masing. Kemudian kita selalu mengadakan sosialisasi kepada orang tua dan kepada komite juga, kepada masyarakat melalui beberapa link yang kita sampaikan kepada siswa, kepada orang tua. Nah, justru kami SD Serayu itu justru mengkhawatirkan kalau tidak ada tatap muka, justru kita mengkhawatirkan generasi kita itu ke depannya, karena kita sudah 1 tahun ini anak-anak sudah terbentuk pola hidup yang agak geser. Jadi justru kami mengkhawatirkan komunikasi sosial yang terbatas yang dimiliki anak sekarang ini bisa mandek gitu ya Pak ya, berdampak kepada perilaku. Ya, ini terbukti juga dari ujian yang dilaksanakan kemarin. Saat ujian sudah dimulai, anak masih posisinya tidur di rumah. Nah, padahal kita sosialisasi itu terus-menerus. Jadi pola hidup di rumah itu juga sudah terbentuk sedemikian rupa, sehingga mungkin orang tua justru karena sangat sayangnya barangkali kemudian tidak berani bangunkan, karena mungkin juga tidurnya malam dan sebagainya.
Ya. Itu yang pertama. Yang kedua justru pada saat mengerjakan setelah menulis data diri siswa di lembar lembar jawab itu anak tertidur. Ini berarti sudah terbentuk perubahan di dalam pola hidup siswa di rumah. Baik, Ini ya. yang kita juga mengkhawatirkan. Ya, oke, saya ke Prof. Danis ya. Prof. Danis, ini ada kekhawatiran dari Pak Hasan di Pleret Bantul tadi ya, adanya komunikasi nanti mandek, kemudian juga kalau tidak mulai dilakukan pembelajaran tatap muka, nanti ada pelajar gitu, klaster-klaster baru pelajar gitu, istilahnya generasi pandemi menurut Pak Hasan ini. Ini apakah sudah memang sudah tepat dilakukan sekarang ini, Pak? Atau ini kita terlambat? Atau mungkin ini sudah harus dimulai ini seluruh satuan pendidikan ini? Ya, baik, terima kasih. Jadi kita memang menyadari betul bahwa pembelajaran dan dengan jarak jauh ini ya kita mau atau percaya tidak percaya. Kalau saya percaya bahwa akan menurunkan kualitas pendidikan, itu jelas sekali ya. Kenapa? Karena interaksi antara guru atau pendidik dengan murid itu sangat terbatas. Sehingga kalau kita tidak mengkombinasikan antara tatap muka dengan jarak jauh, ya saya khawatir generasi tadi yang disebut generasi pandemi ini akan turun kualitasnya dibandingkan atau di bawah kualitasnya daripada generasi yang dengan tatap muka. Saya sadar betul bahwa saya juga kemarin tuh menguji mahasiswa untuk ujian itu, ternyata pada semester lalu itu banyak yang copy paste. Ini kan budaya yang kurang baik. Sehingga sekarang kalau saya menguji online itu harus on kamera. Mereka yang tidak menunjukkan on kamera, saya suruh untuk exit atau saya keluarkan. Dan itu bisa diamati dengan baik. Tetapi ingat, mahasiswa kan kesadaran berbeda ya. Bahkan di ini ada perguruan tinggi kedinasan yang sejak awal selalu tatap muka. Ya, jadi saya tidak usah sebutkan itu perguruan tinggi kedinasan ya. Dan itu tidak ada masalah karena memang mungkin kesadaran, pemahaman akan protokol kesehatan betul-betul dipahami, disadari sehingga saling menjaga. Nah, untuk SD, SMP mungkin agak berbeda. Tadi dikatakan oleh Pak Budi bahwa mulai dari kelas 4 dan 5 dulu lah, relatif mungkin sudah lebih paham ya. Baru nanti menurun kelas 1 dan 2. Mungkin yang kelas 1 sekarang ini sudah 1 tahun tidak pernah ketemu temannya, belum kenal satu sama lain ya. Nah, ini generasi pandemi betul seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi ini dari Pak Pri sebagai Satgas COVID, saya kira koordinasi, saling menginformasikan apa yang dilaksanakan itu penting sekali. Sehingga jangan sampai jadi masih ada 3 orang tua yang masih belum mengizinkan, saya kira juga tidak salah. Tapi mereka itu, orang tua itu karena mungkin masih ada kekhawatiran ya. Tapi kekhawatiran ini juga berbahaya kalau terus-menerus menjadi paranoid ya, nanti agak susah untuk bisa dijelaskan. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan uji coba kemarin ASCD juga sebagai uji coba, nah sekarang ini mungkin seminggu hanya 2-3 kali ternyata aman-aman saja. Barangkali orang tua yang belum mengizinkan nanti akan mengizinkan. Tapi yang penting ingat juga evaluasi ini harus jalan terus, dan ingat juga inkubasi kan tidak hanya 1-2 hari, tapi bisa menjadi 2 minggu. Nah, ini perlu menjadi monitoring kita semua. Saya kira begitu, Mbak. Oke, baik, kita akan kembali untuk memberikan kesempatan kepada pendengar. Ya, pendengar silakan Anda bisa bergabung di 5803333. Ya, tema kita adalah strategi menghindari klaster sekolah berkaitan dengan dilaksanakannya kegiatan belajar mengajar tatap muka melalui pendidikan karakter di Kota Yogyakarta. Dengan narasumber tadi ada Prof. Danis, kemudian ada Pak Dedi Budiono, beliau adalah Sekretaris Dinas Pendidikan, kemudian juga ada Ketua Satuan Tugas dari SDN Serayu. Baik, kita coba sapa kembali pendengar. Selamat pagi, dengan siapa di mana? Selamat pagi Mbak Yustin. Terima kasih dengan Adam di Mergangsan. Oh iya, Pak Adam di Mergangsan ya. Terima kasih Pak Adam. Monggo silakan Pak Adam. Begini Bapak narasumber, untuk Kota Yogyakarta saat ini itu dalam keadaan zona waspada sesuai dengan peta yang dikirimkan oleh dari Dinas Kesehatan. Jadi untuk peta
zona COVID-19 itu dibagi 4. Zona merah, orange, kuning, dan hijau. Untuk kota Yogyakarta ini berada dalam status tingkat kedua, yaitu kita waspada. Itu dari Dinas Kesehatan menjelaskan seperti itu. Jadi kalau seperti keadaan seperti ini, apakah PTM masih tetap dilanjutkan atau menunggu dulu koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta? Yang kota kecamatan yang zona merah yaitu di Bausasran, Danurejan, dan Baciro. Itu mohon mungkin perlu ada koordinasi dulu dengan Dinas Kesehatan sehingga PTM bisa dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Adam di Mergangsan, Yogyakarta ya. Barangkali kita juga bisa sharing dengan satu penelpon lagi ya, atau mungkin bisa melalui WhatsApp Anda ya di 580333. Kalau belum ada, kita langsung ke Pak Dedi. Seperti apa koordinasi dari Dinas Pendidikan dengan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta? Tadi ada warning dari Pak Adam ya, ada beberapa lokasi di Kota Yogyakarta waspada, jadi harus berhati-hati. 10 sekolah SMP dan SD ini di mana saja yang dilaksanakan uji cobanya? Baik, tahan dulu, kita akan coba sapa pendengar kembali. Monggo silakan, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Dengan Adi di Jetis. Mas Adi, Pak Adi ya, Pak Adi di Jetis. Andi, Mbak. Oh, Mas Andi. Iya. Ya, monggo Mas Andi atau Pak Andi ini? Mas aja? Mas Andi ya. Mas Andi di Jetis. Monggo silakan Mas Andi. Ya, ingin bertanya terkait judul hari ini, Mbak. Nah, ini tatap muka untuk klaster, menghindari klaster sekolah ini. Saya ingin bertanya kepada para narasumber. Sebetulnya apakah kebijakan tatap muka ini sudah di breakdown di daerah itu apakah sudah dapat izin dari kepala daerah, Dinas Kesehatan maupun Satgas COVID setempat ya, Pak? Terutama di Kota Jogja ya, untuk dari narasumber di Kota Jogja di gini. Ya. Mungkin bisa jadi pemberitahuan dan pada Pak orang tua yang mengizinkan atau ingin segera anaknya sekolah itu sehingga mendapat jaminan tentang kesehatan keselamatan apalagi Kota Jogja ini kan kota pendidikan, sehingga kita perlu sekali Mbak payung hukum maupun keselamatan dari para pihak untuk menghindari anak-anak kita ini generasi penerus mendapatkan pendidikan yang layak dan terjamin kesehatan sekolah. Kira-kira demikian, Mbak. Baik, terima kasih sekali. Kita pending ya teleponnya. Sudah ada 2 tadi senada ya mengenai koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Kemudian bagaimana dengan Satgas COVID? Walaupun tadi sudah sedikit dijabarkan oleh Pak Budi Asrori, Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, tapi tidak mengapa. Bisa dibantu Pak Dedi? Mungkin Pak Besar juga bisa disampaikan. Baik, terima kasih. Jadi merespon 2 penelpon tadi, saya kira kita harus bercerita dulu mengenai dasar hukum gitu ya. Bermula kan adanya SKB 4 Menteri, kita diundang juga dalam rapat Zoom meeting berkait dengan kebijakan 4 Menteri, yang mana 4 Menteri itu menyarankan ataupun memberikan agar kepala daerah dan pemerintah daerah memberikan wajib memberikan opsi tatap muka. Jadi ini ada pengertian bahwa pemerintah daerah wajib memberikan opsi tatap muka per tahun ajaran baru di bulan Juli tahun 2021. Artinya ketika pemerintah itu wajib memberikan opsi, ada pihak dalam hal ini pemerintah memenuhi kewajibannya, kemudian juga nanti diserahkan kepada masyarakat untuk memilih apakah menyetujui atau tidak. Nah, kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah antara lain 1, gurunya harus divaksin duluan. Nah, kalau di Kota Jogja 8 ribuan guru itu dari jenjang TK, SD, SMP itu seluruhnya sudah divaksin untuk guru. Kemudian yang kedua, kewajiban pemerintah adalah menyediakan sarana prasarana di sekolah yang antisipatif terhadap COVID. Dalam hal ini Satuan Pendidikan di Kota Jogja sudah dilengkapi dengan wastafel yang rasionya 1 ruang 1 wastafel. Kemudian juga hand sanitizer dilengkapi
masker dan juga alat untuk desinfektasi. Jadi untuk pembersihan itu sudah dilengkapi semua. Bahkan tahun kemarin Dinas Pendidikan Kota mengeluarkan Bosda khusus untuk sekolah-sekolah melengkapi persyaratan itu. Nah, berikutnya adalah kewajiban kami di pemerintah juga adalah menyediakan Satgas COVID di masing-masing satuan pendidikan. Jadi SDM-nya juga sudah kita siapkan, termasuk juga SOP dan sebagainya. Sebetulnya berkaitan dengan kesiapan sekolah menyelenggarakan tatap muka, terutama dalam pelaksanaan ASPD, sudah dilakukan beberapa kali verifikasi, baik oleh dinas maupun oleh lembaga eksternal. Misalkan terlibat di dalamnya ada lembaga ombudsman daerah juga ikut memonitori mengenai kesiapan sekolah dan menyatakan bahwa memang sekolah-sekolah saat ini dari sisi sarana prasarana sudah memiliki kesiapan untuk pelaksanaan pembelajaran. Kesimpulannya berarti sudah dikoordinasikan dengan pemerintah daerah, dalam hal ini wali kota, kemudian juga Satgas pemerintah Kota Yogyakarta. Sudah ya Pak ya? Ya, jadi berkaitan dengan koordinasi di tingkat daerah saya kira sangat-sangat sudah dilakukan gitu ya. Kita sudah menghadap kepada ketua gugus COVID-19. Tetapi juga di Kota Jogja ini kan dan di seluruh Indonesia berlaku PPKM. Jadi apa artinya skalanya mikro gitu ya, sehingga satuan pendidikan kita memang minta untuk koordinasi dengan puskesmas, dengan kelurahan setempat dan sebagainya, sehingga bukan hanya di tingkat kota tapi bahkan sampai ke tingkat kewilayahan kita sudah melakukan koordinasi. Jadi, oke. Ya, saya ke Pak Supri dulu sebelum gongnya adalah Prof. Danis ya. Pak Supri, ya ini ada kekhawatiran juga koordinasi dengan Satgas serupa apa supaya memberikan rasa aman, nyaman ya bagi orang tua kemudian para siswa itu sendiri. Karena anak-anak itu kan kita tahu sendiri kadang-kadang lupa lepas masker ketika berpelukan atau mungkin gimana antisipasinya. Sedikit saja mau buat Pak Supri. Ya, jadi selama ini SD Serayu khususnya ini menjadi pelayan yang ditegaskan oleh pimpinan kami bahwa kita menjadi pelayan yang baik. Nah, untuk itu segala sesuatu yang menyangkut tentang kegiatan di sekolah kita siapkan benar-benar dengan menerapkan protokol kesehatan dan disemprot sebelum dan setelah ada kegiatan. Kemudian lagi juga ada screening juga. Kemudian kita selalu kerjasama dengan gugus tugas di kelurahan, di kecamatan untuk mengadakan penyemprotan secara lebih luas. Dan kebetulan juga komite ini sangat aktif sehingga membantu kami dalam hal penyediaan sarana dan prasarana juga, termasuk desinfektan, termasuk juga bahkan setiap siswa itu disiapkan hand sanitizer di kelasnya masing-masing. Jadi setiap siswa itu disiapkan di belakang itu oleh forum kelasnya disiapkan hand sanitizer. Ini sebenarnya juga kepedulian orang tua itu sangat tinggi dan kami sebagai pelayan di bidang pendidikan ini juga bekerja keras dan memotivasi dalam kegiatan ini dan selalu memberikan sosialisasi melalui web yang kita siapkan. Baik, oke. Saya ke Prof. Danis ya. Prof. Danis, berbagai langkah sudah dilakukan, berbagai upaya juga sudah diupayakan gitu. Nah, supaya ini juga bisa ditekan seminimal mungkin, tidak ada klaster baru di kelas gitu ya, dan tidak ada kekhawatiran dari orang tua, kemudian juga para peserta didik ini di dalam mengikuti pembelajaran di kelas dengan tenang, aman dari COVID gitu. Seperti apa ini Prof untuk menyampaikan hal-hal penting yang harus diperhatikan semua pihak, warga sekolah, termasuk juga Dinas Pendidikan? Baik, terima kasih. Kalau kami tadi mendengarkan, mengamati apa yang disampaikan oleh Pak Dedi maupun Pak Uprianto, itu saya kira sudah bagus sekali pelaksanaan di lapangan ya. Kita hindari segala kemungkinan yang akan menyebabkan adanya klaster baru. Jadi sudah disiapkan hand sanitizer, bahkan misalkan juga setiap anak itu membawa sapu tangan sendiri, seandainya di sekolah itu hanya menyediakan sabun dan air yang running water dan lain. Itu supaya
banyak menambah limbah, ya bawa sapu tangan sendiri. Jadi masing-masing punya sendiri. Saya kira untuk tadi koordinasi sudah dilakukan, kemudian upaya-upaya pencegahan sudah dilakukan. Tapi yang perlu ditingkatkan adalah pemahaman, penyadaran bahwa COVID ini masih ada, belum hilang. Sehingga yang sering kami lihat itu, bahkan orang-orang dewasa pun sering lupa untuk menurunkan masker. Ya, sering lihat pada saat bersin atau batuk tidak malah terbuka. Itu yang sangat berbahaya gitu. Tetapi sekali lagi, ini kan masih tahap uji coba. Uji coba harus betul-betul menunjukkan evaluasi yang baik. Kalau uji coba saja masih terdapat hal yang menyebabkan kluster, ya mungkin nggak harus ditunda lagi. Tapi yang penting untuk tahap awal ini kombinasikan antara tatap muka dan jarak jauh. Kalau perlu siapkan dengan modul-modul sehingga si peserta didik itu sejak awal sudah terbiasa untuk budaya membaca. Kita memang lemah dalam budaya membaca di Indonesia ini. Nah, kalau ini sudah dibudayakan dengan banyak modul yang memang mungkin guru melalui NPMP juga harus lebih siap. Ya. Tetapi yang penting lagi jangan sampai sedetik pun kita ingat untuk tidak mengindahkan protokol kesehatan. Ya. Saya kira itu. Baik, oke, ya. Baik, Bapak-bapak, terima kasih sekali sudah sharing di acara dialog kita, Dialog Lintas Jogja Pagi, dan tentu saja mudah-mudahan ini akan bermanfaat bagi kita semuanya sebagai warga Jogja dalam upaya memberikan dukungan kepada para peserta didik dan warga sekolah agar pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas dengan melalui pendidikan karakter di Kota Yogyakarta ini bisa berjalan dengan lancar, sukses, aman dari COVID, tidak ditemukan adanya klaster di sekolahan. Baik, Prof. Danis, terima kasih disampaikan. Ya, kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Kemudian juga Pak Didi Budiono matur nuwun, ya, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, dan tidak lupa juga Bapak Supriyanto, Satgas, ya, Ketua Satgas SD Negeri Serayu Yogyakarta. Baik, di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi. Terima kasih sekali lagi, dan kepada pendengar mohon maaf kalau Anda terpaksa tidak bisa maksimal untuk menyampaikan pendapat Anda karena waktu jualah yang harus memisahkan di acara ini. Terima kasih Bapak-bapak. Salam terima kasih sehat. Mbak Istri. Terima kasih Mbak Istri. Iya, matur nuwun. Iya. Pak Dedi, terima kasih. Sama-sama Pak Dedi. Sampai ketemu lagi. Kami seluruh kerabat kerja menyampaikan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.